'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada taklim kita kali ini. Yang pertama, ini kan masih bulan Agustusan, iya toh? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bersyukur atas kemerdekaan ini, kalau kita merasa bahagia atas kemerdekaan ini, tidak mungkin bisa bersyukur kalau tidak tahu bagaimana hebatnya Indonesia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allah takdirkan saya jadi penceramah, jadi sering juga ke luar negeri. Tapi luar biasa Indonesia ini. Wajar kalau leluhur kita mengatakan Indonesia adalah kepingan-kepingan sorga yang dipijit di dunia. Satu, luas negara. Dari Sabang sampai Merauke. Itu Indonesia Pak. Dari Sabang sampai Merauke, besarnya ini negara. Kalau diangkat dari Sabang sampai Merauke, bisa diangkat, dipindahkan ke benua Eropa, Inggris, Prancis, apa Bi? Pokoknya Eropa. Nah, dipindahkan ini Indonesia, pindah ke Eropa, itu semua negara-negara di Eropa tertutup, masih ada lebihnya Indonesia. Begitu besarnya Indonesia Pak. Kemudian kekayaannya, Allahu Akbar. Indonesia punya sawit, punya batu bara, punya nikel, apa bisa sebut apa semua? Ada emasnya, semua kita punya. Tahu Singapura, kecil aja itu Singapura, lebih besar kota Parepare daripada Singapura. Itu Singapura hebat, merasa dirinya hebat. Dari mana beli air minum? Indonesia. Dari mana beli pasir? Indonesia. Kecil itu Singapura. Luar biasa negara kita ini Pak. Apalagi di Indonesia bicara lautnya, Allahu Akbar. Semua jenis sumber kekayaan laut ada di Indonesia. Tidak usah dulu jauh-jauh ke Bali. Tahu bidu-bidu? Tahu bidu-bidu? Masya Allah, ada di situ namanya Labuan Cermin. Iya tuh, masuk buaya rekreasi. Allah Akbar. Itu sumber daya alam. Bicara lagi tentang pariwisata. Itu orang Amerika, orang Australia, orang Eropa, orang Arab datang ke Bali hanya untuk lihat apa? Pantai. Kalian orang Balikpapan tidak perlu keluar uangmu kalau melihat pantai. Pergi saja ke Manggar. Tidak perlu keluar uang. Lihat toh, orang Arab datang ke Bogor, keluarin uang sampai ratusan juta. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya, tinggal 1-2 minggu untuk lihat apa? Gunung. Kalian orang Balikpapan tidak perlu keluar uang. Kau keluar saja rumahmu, cari gunung, kau tatap gratis. Allahu Akbar. Hebatnya Indonesia. Bicara lagi soal agama, cari negara orang yang paling enak beragamanya seperti di Indonesia. Apa? Contoh, tahu Saudi? Tahu Saudi? Saudi Arabia, tempat lahirnya Islam. Di situ Nabi berdakwah, di Mekah Nabi lahir, di Madinah Nabi wafat. Tahu itu Pak? Ada salah satu imam Masjid Haram ditangkap. Gara-gara apa? Dia bicara soal haramnya musik, ditangkap sama pemerintah Saudi. Di Indonesia kau dakwah, Allahu Akbar. 10 tahun tidak jelas agamanya. Tiba-tiba tobat baru 2 bulan. Kayak dia pemilik kunci neraka dan surga. La ilaha illallah.
Kita ini yang tidak pakai jenggot dan bilang bukan ustadz sunnah. Saya dimaki-maki gara-gara tidak ada jenggot. Mau apa kalau tidak mau tumbuh? Allah. Coba lihat di Malaysia kau mau dakwah, biar kau sarjana Quran, biar kau sarjana hadis. Kalau kau tidak dapat izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa dakwah. Malaysia, sama-sama kita Melayu. Indonesia, baru satu nak baca buku. Musik haram. Di Saudi baru imam masjid haram ditangkap dan dipenjara 10 tahun gara-gara dia ke khutbah, dia bilang musik haram. Sekarang Saudi sudah berubah. Polisi syariahnya Saudi sekarang dibubarkan. Kalau dulu Saudi laki-laki didapat pakai celana pendek ditangkap, sekarang bebas. Coba negara tak Allah Akbar. Mengaku kau saja dulu di Saudi bencong tahu bencong? Tahu bencong toh? Yang tidak jelas jenis kelaminnya antara laki-laki perempuan. Saudi didapat begitu di penjara. Sekarang bebas. Indonesia baru satu nak baca buku. Kayak dia yang paling benar. Allah. Musik haram. Pasang foto di rumah, tidak masuk malaikat. Akhirnya Nabi bilang, teman Ustaz, saya selalu pacaran di kamar, tidak dicatat dosaku. Kenapa bisa? Tidak ada yang catat. Kenapa bisa? Dia bilang ada fotoku, katanya malaikat tidak masuk di kamar. Apa bahayanya mereka? Iya toh. Soal foto, soal patung, soal musik itu dalam fikih Islam disebut masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada juga mengatakan haram. Yang mengatakan haram kalau ditakutkan Anda bikin foto itu karena mau saingi Tuhan. Ada yang mau saingi Tuhan di sini? Enggak. Ya toh? Musik tergantung. Kalau musiknya dakwah, adakah musik dakwah? Ada. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Dakwah. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Dakwah. Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Dakwah itu boleh. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Lagu cuma dalam bahasa Arab. Silakan. Lalu mana yang haram? Lagu yang membangkitkan syahwat dan menghina perempuan. Mana? Perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, senamlah dia. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Putar ke kiri, sekarang kanan kiri. Nah itu haram itu Pak Tolo. Pengenanya ya. Ayo. Ya. Nah, maka dalam negara Republik Indonesia ini luar biasa. Kalau ada yang bilang Indonesia ini tidak syariah, siapa bilang? Sini saya kasih kau buktinya mana syariah. Tidak ada negara di dunia ini yang membayarkan rakyatnya pilih haji. Indonesia dibayarkan kok. Berapa harga haji itu satu sekarang? Tahun lalu berapa satu orang? Mestinya 70 juta. Tapi rakyat Indonesia cuma bayar 39 juta. Siapa yang tutupi kekurangannya itu yang 70? Pemerintah. Itu yang bahasanya pemerintah APBN namanya subsidi. Bahasa Bugisnya tambahin duitmu. Apa itu?
Indonesia luar biasa. Mana lagi? Seluruh dunia tidak ada negara yang punya namanya menteri agama. Tidak ada. Malaysia yang nyata-nyata negara Islam tidak ada namanya menteri agamanya, tapi disebut menteri urusan haji, tabung haji. Kita alhamdulillah Ramadan dikasih libur kok. Sholat, tidak ada orang dilarang sholat, bahkan dibangunkan masjid. Mana buktinya? Semua provinsi punya masjid raya. Dan siapa yang kelola itu masjid raya? Pemerintah provinsi. Apa kalau aku bilang negara Indonesia tidak syariah? Satu yang tidak dan belum dilaksanakan adalah penerapan hukum pidana. Apa itu Ustaz? Kalau mencuri potong tangan. Kenapa tidak diterapkan di Indonesia, Pak? Karena kalau itu diterapkan, banyak pemerintah dipotong tangannya. Iya, bayangkan kalau itu, Pak. Kalau rakyat sih tidak terlalu banyak, Pak. Yang banyak dipotong tangannya, Pak, pejabat. Siapa yang mengerti kalau dia kasih dipotong tangan? Allah, Pak. Inilah negara kita. Malaysia, Saudi, Mesir, Libya. Coba deh tanya orang yang pernah tinggal di sana. Bisa enggak mereka bikin masjid? Bisa mereka pribadi bikin masjid? Nah, tidak bisa. Harus negara. Kalaupun ada pribadi yang mau bikin masjid, harus dapat izin dari negara. Indonesia ada tanah kosong, bikin masjid. Meskipun tidak ada IMB-nya. Iya, ini saja ini tidak ada IMB-nya. Ada? Ada? Tidak ada. Iya toh? Inilah enaknya Indonesia. Allahu Akbar. Pergi bapak ke Malaysia, ke Brunei, mau bikin pesantren, kau kira bisa? Tanpa izin pemerintah, tidak mungkin kau bisa pesantren. Di Indonesia ada rumah kosong, kumpul anak mengaji, jadi lagi pesantren hafal Quran. Tidak ada isinya. Kurang apa ini Indonesia untuk agama kita? Luar biasa. Maka cara mensyukurinya satu. Kalau kalian cinta kepada negaramu, cara mensyukurinya yang pasti dan real, nyata kau bangun negaramu. Jangan kau terima uang sogok kalau pilkada. Itu nyata kau bantu negaramu. Itu nyata kau perbaiki negaramu. Jangan terima uang sogok. Ini tidak, begitu mau pilkada nak tulis wane piro, siaga duina, siaga, engkamu dapat solona. Ini yang rusak negaramu. Kenapa bisa rusak negara? Bayangkan Pak, mau menang pilkada harus punya uang 200 miliar. Kalau saya punya uang 200 miliar Pak, ku nikmati hidupku. 20 miliar ku pakai kawin lagi. Kenapa mahal sekali Ustaz? Ku sogo istriku dulu 10 miliar. Tanam aku belikan ku berlian 20 miliar. Kalau mako yang penting kasih ke 20 miliar. Masih ada 100 miliar lebih. Bikin masjid 50 miliar. Masih ada 120 miliar. 20 miliar bapak usaha, kaya maka. 20 miliar ku pakai bulan madu. Tapi sekarang mau pilkada 200 miliar, 300 miliar. Akhirnya apa? Terpilih, maka yang pertama dilakukan kasih kembali dulu uangku. Maka bikin proyek belum diresmikan sudah rusak. Staf ahli, orang yang tidak tahu punya keahlian dijadikan staf ahli, padahal dia dongo. Namanya staf ahli, ahli cerdas, pintar. Ini staf ahli tim sukses. Lamatan SMA, itu pun ijazah pakai C. Bagaimana dah rusak ini negara? Allah kasih negara yang luar biasa, karena dikelola orang bodoh dan akhlak rusak, maka negara kita rusak. Apa sebabnya? Pilkada sogok. Kalau seluruh rakyat Indonesia, terutama kalian yang mengaku beriman kepada Allah, yang puasa Ramadan, yang sholatnya baik, kalau kalian baik agamamu, buktikan
kamu tidak akan terima uang sogok di pilkada. Itulah cara mencintai Republik Indonesia, cara bersyukurnya. Ada yang datang tim sukses bawa sogok, rekam, kalau perlu kasih siaran langsung. Hai guys, ini tim sukses Besti, dia mau menyogok saya guys, tidak lakuannya pret, viral sudah itu. Ya, ini cuma dia tulis di tempat, di tangganya nak tulis siap menerima serangan fajar. Maka kalau kalian cinta kepada negaramu, perbaiki, jangan demo. Tidak usah saling menghina di Facebook, tidak usah kata-katai orang goblok, cebong, kampret. Tidak usah. Gimana caranya? 2024 nanti, jangan kau terima uang sogok. Pilih pemimpin yang kau lihat baik. Bagaimana caranya melihat pemimpin yang baik, Ustaz? Lihat aja, kalau baik sholatnya insya Allah baik orang. Kalau dia selalu datang ke masjid, harapan itu Pak. Tapi kalau tidak pernah kita lihat di masjid, nanti dia muncul di masjid kalau mau dicoblos. Banyak itu begitu Pak. Orang di kampungku bilang Pak Bote. Tahu Pak Bote? Nah itu kalau mau dicoblos, datang dipakai sompo, pakai gamis, pakai serban. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum. Biar tidak minta ditraktir. Nah traktir juga di warkop, Assalamualaikum. Sekalinya sudah terpilih, tidak pernah lagi muncul di masjid. Nah, ada begitu di Balikpapan? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Maka pemilu yang akan datang, jangan pilih orang-orang yang sebarkan uangnya untuk meraih kekuasaan. Jelas? Itulah cara mencintai Republik Indonesia. Ya. Nah, cara kedua, bagi adik-adik ini yang masih kecil-kecil, sekolah, ya, jangan sampai kita hanya jadi penonton di Balikpapan. Orang datang dari luar negara kita, orang datang dari luar kampung kita, karena dia bawa ilmu, dia bawa keterampilan, dia cerdas, dia tinggal di Balikpapan. Kita hanya menjadi cleaning service, kita hanya menjadi security. Kenapa? Karena tidak ada sekolah. Peraturan pemerintah mengatakan harus mempekerjakan putra daerah. Oke, maka mereka menyeleksi putra daerah. Tapi apa yang terjadi? Rata-rata putra daerah hanya mampu otaknya security dan cleaning service. Maka sekolah, belajar. Dan orang yang punya ilmu, itu janji Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang punya ilmu. Mana buktinya? Nih. Apa kelebihanku saya ini? Pendek, jelek, besek. Lihat ini aslinya. Tapi mau semua kau foto sama saya tuh? Paling jelek itu ibu-ibu kalau mau cerewet. Saya selfie Ustaz. Ulang. Kabur Ustaz. Ulang. Sudah itu bilang dulu. Rame-rame Ustaz. Jadi layani ini satu kali rame-rame. Sudah Nabi bilang itu bertiga saja Ustaz. Sudah itu Nabi bilang boleh selfie Ustaz sendiri. Sudah itu Nabi bilang ulang Ustaz. Kabur. Sudah 2 kali ulang Ustaz. Masih kabur. Dalam hatiku namun kamu yang kabur. Belum lagi yang baru belajar selfie. Yang baru belajar selfie itu paling menjengkelkan. Setengah mati nak atur kameranya. Kita buru-buru. Sebentar lagi orang. Paling jengkel itu kalau sudah dekat kameranya. Nah lubang hidung tak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini yang kecil-kecil sekolah lah kalian. Masya Allah. Saya ini Pak, hidupku kurasa kalau ibarat diangkakan, saya minta 5, Allah kasih saya 50. Kenapa? Bukan karena saya pejabat, bukan juga karena saya kaya, bukan juga karena saya selebriti, bukan juga karena saya cakep, tapi apa? Allah titipkan ilmu. Maka secapek apapun saya, kalau ada yang undang saya ceramah, saya usahakan datang. Kenapa? Saya pikir bukan saya yang hebat, tapi karena Allah dan ada yang nonton.
Ada tong itu orang yang bilang hebat dirinya penceramah. Bukan kau yang hebat, kau bisa banyak. Begitu hebat karena ada yang nonton. Ini dasar latih. Biar saya hafal Quran, satu Quran, hadis saya hafal ribuan, tapi tidak ada yang nonton. Saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Ustaz Junaidi dan bilang sudah lama gila itu Ustaz sudah. Makanya dari penceramah jangan juga tantang petenten takabur. Hargai perbedaan pendapatnya orang. Kita dulu kalau ada berbeda pendapat tidak pernah ribut. Masuk dalam masjid paling yang berbeda kita kunut saja dengan tidak kunut. Kalau tidak kunut tidak pernah kita ribut. Sholat orang di samping kita tidak kunut, kita kunut. Dalam hati kita cuma bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Tidak ada kita ribut-ribut. Sekarang bid'ah, masuk neraka, sesat. Nenekku punya neraka. Ada juga begitu. Nah, mudah-mudahan masjid ini tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, berbeda pendapat biasa. Kalau dia salah, dia masuk neraka. Tapi ketika kau hina dia, kau maki dia, sampai putus persaudaraan, kau dapat dosa. Kalau apa yang dilakukan, dia sesat, dia salah, kau tidak ikut tanggung kesesatannya. Tapi ketika kau hina dia, kau maki-maki dia, apalagi kau tuduh-tuduh kafir, kau dapat dosa. Kenapa orang berbeda pendapat? Saya perlu jelaskan. Kenapa orang berbeda pendapat, Pak? Karena hadis yang diterima itu, yang sampai ke kita dari 1400 tahun yang lalu, yang kita baca itu hadis, itu hanya kalimat, teks. Tidak ada video, tidak ada foto. Maka orang meraba-raba ulama kita. Bagaimana itu Nabi takbir sejajar dengan bahu? Tidak ada fotonya. Mana disebut sejajar dengan bahu? Jelaskan mana? Kalimatnya cuma mengatakan sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Maka ulama ada yang begini. Allahu Akbar. Begini. Allah. Kenapa? Karena dia lihat sejajarnya begini. Sejajarnya. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sejajarnya di sini. Mau begini silakan. Mau ke begini silakan. Ada juga. Ada juga begini. Ada juga yang kayak tidak semangat. Ada. Jangan kau urusi orang, urus mianmu. Iya toh? Ada juga yang sedih. Jangan kau urusi orang. Enak kan kalau kita begitu? Di dalam masjid silakan kau pakai yang kau yakini, tanpa kau hina orang lain. Ada orang di sampingmu goyang tangannya, jangan kau urus. Kalau mau kau kasih goyang juga. Iya toh? Yang salah kalau kau kasih goyang kau tidak tahu apa alasannya. Dan anak muda saya tanya, kenapa kau kasih goyang? Lebih kencang lagi. Dia bilang, ini di sampingku sudah tua Ustaz. Saya lebih kencang. Kan enak kalau kita begitu. Mau Muhammadiyah datang silakan, NU datang silakan, Wahabi Salafi datang silakan, tapi jangan saling menghina. Bahkan non muslim pun mau datang tuh. Mudah-mudahan kau dalam masjid dapat hidayah. Amin. Ini baru belajar agama lah. Kayak dia nyimpan benar. Enak kan? Saya kasih kenapa berbeda pendapat. Pak, tolong artikan ini. Kalau saya bilang saya tidak makan, apa artinya? Saya tidak makan. Apa artinya? 1. Kenyang. Saya tidak makan. Puasa. Saya tidak makan. Diet. Saya tidak makan. Tidak ada uang. Coba bayangkan. Baru 1 kalimat, saya tidak makan. Di dalam otak bapak-bapak sudah beda.
Iya toh, puasa, tidak ada uang, kenyang, diet, alergi, haram, tidak suka. Baru satu kalimat sudah bisa 10 artinya. Begitu itu hadis. Karena tidak ada fotonya, maka masuk pendapat ulama. Pendapat ulama. Pendapat ulama. Bukan pendapat tukang parkir. Kalau agama serahkan kepada ulama. Kalau parkir motor yang bagus kasih tukang parkir. Karena kerjanya itu. Jangan pandang ente tukang parkir. Itu hebatnya tukang parkir. Saya selalu belajar apanya? Ikhlas dan rendah hatinya. Dari itu tukang parkir sombong. Meskipun banyak mobilnya. Wah, ada jenis mobil semua motor. Begitu orang ambil motornya dikasih uang 2.000, minta ridho ikhlasnya ya. Senang dan marah-marah dia ambil mobilnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang pertama, cintai negara kita dengan merawat persaudaraan, merawat persatuan. Ya, Pak, Allahu Akbar. Tahu Timur Tengah? Tahu Timur Tengah? Arab. Itu di Arab, Pak. Satu di sukunya Arab, satu di bahasanya. Orang Yaman, orang Mesir, orang Saudi, beda negara, sama bahasanya, Pak. Arab, Syria, Syam, satu bahasa, satu bangsa, sama-sama Arab. Ribut, susahnya mereka bersatu. Kita Indonesia, Pak, Allahu Akbar. Bahasa saja ratusan, Pak. Di Balikpapan ini saja, andai saja kita sholat pakai bahasa daerah masing-masing, rame masjid, Pak. Habaib dulu masuk, keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum orang Bone, Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungalahu ta'ala Maloko. Datang dari Banjar, Bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah nan gadang. Padang. Orang Banjar datang juga takbir juga. Allah ganal bujur. Datang juga orang Kutai, dia takbir juga bahasa Kutai. Allah bore benih. Terakhir orang Toraja, sekampungnya pilihan rambut. Bungalau ta'ala tunggu gajah. Terakhir orang Betawi, anak Jakarta, anak gaul. Dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget itu. Iya tahu. Itu di Indonesia, Pak. Kalau mereka mau hina, mau hancurkan Republik Indonesia ini dengan perang, kita bisa lawan. Penduduk hampir 300 juta. Maka cara mereka kalau mau hancurkan kita adalah rusak persatuan. Rusak persatuan. Cara paling gampang merusak persatuan, isu sara, agama. Maka takmir masjid, mari rawat kebersamaan. Enak, subuh ini, Jumat kali ini, yang imam orang Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Mereka kunut dan sujud tilawah. Nah, bilang anak muda, Ustaz, aliran sesat itu masjid. Kenapa aliran sesat? 3 rakaat soal subuhnya, Ustaz. Kau yang beleng-beleng. Bukan 3 rakaat, itu sujud tilawah. Nah, Jumat berikutnya ternyata yang jadi imam NU Muhammadiyah, tidak ada kunutnya. Enak kalau begitu masjid. Iya kan? Jangan kita merasa ini masjid kita milik. Ini masjid milik umat. Ada saya baca berita, Pak, di kampungnya orang bertengkar sampai berkelahi pengurus masjid. Apa yang kau capai? Ini masjid rumah ibadah, bertengkar berkelahi sampai masuk penjara gara-gara apa?
perbedaan mazhab. Berhasil tuh setan. Berhasil setan. Maka mensyukuri Republik Indonesia ini, rawat kebersamaan. Yang kedua, kenapa lagi kita mau bersyukur? Itu tadi sebagai bangsa. Yang kedua sebagai pribadi-pribadi. Bagaimana saya mau bersyukur, Ustaz? Saya ini kasihan pengangguran, miskin. Bu. Mau dikasih mobil gratis? Mau, Bu? Mau. Anggaplah misalnya Innova, bisa dipakai pulang kampung satu keluarga. Mau, Ibu? Mau. Tapi begitu Ibu dikasih, Ibu langsung lumpuh, tidak bisa goyang. Mana yang mau tadi? Masih mau kok? Masih mau? Begitu Ibu sudah pegang kunci mobil langsung dia. Masih mau kok? Mana pilih, Bu? Masih mau? Berarti bukan mobil yang mahal. Tapi apa? Kakimu yang bisa jalan. Bu. Yang di atas. Bu. Mau dikasih handphone. iPhone 13 1 tera gratis. Pulsanya 10 juta. Mau, Bu? Boleh takut. Nah, oke lah, masih ada yang mau. Mau, Ustaz. Tapi begitu saya kasih Ibu langsung tuli. Mau diapain kalau kau sudah tuli? Halo. Rusak lagi. Kadang awak. Bujur. Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Allahu Akbar. Hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana suara istri, mana suara istri orang. Itu. Bayangkan kalau kita tidak bisa bedakan mana teman selingkuh, mana istri. Ternyata teman selingkuh dikira istri. Ternyata istri dikira teman selingkuh. Bocor semua, Pak. Allahu Akbar. Bu, Dedek. Mau dikasih kamera begini. Ini kamera lebih 100 juta harganya. Mau, Dek? Handphone 5 kameranya. Mau? Takut mau tuh? Anggaplah mau. Begitu dikasih di kamera langsung buta. Kau mau apa kamera kalau kau sudah buta? Berarti yang mahal bukan kamera. Apa? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Ini malam Senin, kenapa lain rasanya ini? Yang beriwan yang udah hidup sama ternyata tetangga punya. Allahu Akbar. Maka ibu bapak saudara-saudaraku, jangan pernah merasa miskin. Teruslah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu makna dari surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Allah kasih kita ini luar biasa. Bapak Ibu, Bu, Pak, bayangkan seandainya Allah tidak kasih sensor kapan perut diisi. Tahu, itu mobil kan ada sensornya kalau mau diisi bensin. Ada toh, itu jarumnya kena merah. Kalau sudah di merah kau kasih jalan terus, kenapa? Masih jalan, tapi kau dorong. Iya toh, bayangkan seandainya itu mobil tidak ada petunjuknya, mendoronglah kita tiap hari. Dan perut juga, bayangkan seandainya tidak ada sensornya, kita tidak tahu kapan perlu dikasih masuk. Apa sensornya itu? Perut. Lapar. Ketika sudah lapar, itu artinya kau pergi makan. Ketika kau tetap kerja tidak makan, tunggu nih, hancur badanmu. Allah kasih mata,
Bayangkan seandainya kita tidak tahu kapan harus tidur, menyala terus. Allah. Nah, maka kita bersyukur. Cara bersyukurnya, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi nikmat keluarga. Anak, berapa banyak orang kasihan habis uangnya ratusan juta, sampai keliling, mulai dari dukun merah, hijau, dukun palsu, dukun cabul, semua dia datangi. Untuk apa? Dapat turunan. Alhamdulillah, kita Allah kasih kita. Itu semua nikmat. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, semakin kau syukuri, semakin Allah tambah. Semakin kau syukuri, semakin Allah tambah nikmat. Nah, maka mensyukuri Republik Indonesia ini dengan cara apa? Memperbanyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua, yang ketiga, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kenapa penting masjid seperti ini? Ya, ini kalau saya tidak salah, ini komplek perumahan mewah. Iya toh? Iya toh? Perumahan mewah. Alhamdulillah. Tapi sayang masjidnya kecil. Maka orang-orang yang kaya di sini nanti dicari sama malaikat. Kenapa rumah besar masjidnya kecil? Sudah kecil, tidak ada lagi konsumsinya. Dicari itu orang kaya nanti. Ya, alhamdulillah. Bayangkan Pak, meskipun kecil masjid begini, tapi orang-orang kaya yang datang. Ada 4 orang kaya datang berjamaah, maju Islam. Nah, karena kita tidak kaya, sudah, sumbangan kita datang ke masjid. Mereka kaya sibuk cari uang, kalau ada pembangunan dia kirim semen. Cuma bayangkan kalau dia sudah kaya dan pelit, dibelender nanti. Maka masjid seperti ini penting. Tujuannya apa? Coba lihat Pak. Karena ada masjid di komplek ini, anak-anak kita ada tempatnya main. Ada tempat main. Coba kalau anak-anak kita tidak ada masjid, sore-sore habis maghrib mereka berkumpul, mereka tidak ada tempat yang mengajak dia dakwah. Kumpulnya bukan di masjid. Di mana kumpulnya? Warnet. Di mana kumpulnya? PlayStation. Di mana kumpulnya? Tempat-tempat hiburan. Alhamdulillah ada masjid seperti ini, sehingga anak-anak kita ada tempatnya untuk membina. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang berbicara di depan ibu bapak sekarang, Das Atlati. Saya tidak pernah mondok, tapi di mana saya besar dan belajar agama? Di masjid. Saya dalam hidup saya Allah pelihara, rumah saya selalu dekat dengan masjid sampai sekarang. Dulu di kampung di Pindrang, rumah saya tidak sampai 300 meter dari masjid, dekat. Merantau ke Makassar, tamat SMP, masuk SMA, jalan tinggal di Yosudarso, dekat dari Masjid Taqwa, jalan dakwah. Pindah lagi ke Jalan Harimau, lebih dekat lagi tuh masjid. Biar saya cuma guling-guling 4 kali sampai sudah masjid. Selalu dekat dari masjid. Maka bapak-bapak ini yang saya cintai karena Allah, kalau cari rumah di komplek, carilah rumah yang dekat dengan masjid. Cuma kadang-kadang kita salah. Cari rumah kalau ada pameran rumah 10 menit dari mall. Tiap hari kamu ke mall. Bagus ini rumah Ustaz. Kenapa bagus? 10 menit saja dari rumah sakit. Berdoa supaya kau tidak pernah masuk rumah sakit. 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau ke bandara. Apalagi kalau kau sudah pensiun, tiap hari kau mau ke bandara. Tidak ada lagi itu SPJ-mu. Maka baiknya 5 menit dari masjid. Masjid seperti ini harus kita rawat. Cara merawatnya silakan dengan kemampuan masing-masing. Yang kaya bangun masjid dengan kekayaanmu. Sumbang apa kebutuhan masjid. Masjid punya AC, sumbang. Sayang sekali, rumah mewah, AC-nya cuma 4 di sini. Nah, ini perlu juga saya beritahu ilmu ini Pak, ilmu. Silakan tanya ahlinya air conditioner.
Orang Malaysia bilang aircon, orang kita bilang AC. Nih AC tidak cocok berdampingan dengan kipas angin. Kenapa Ustadz? Teorinya begini, teorinya ini kipas angin harus terbuka ruangan, pintu jendela harus terbuka. Supaya apa? Supaya ada sirkulasi angin yang dia putar dan dia buang. Kalau ada kipas angin ditutup rapat, pasti tambah panas. Mau buktikan? Coba ambil suatu ruang, lalu ambil kipas angin kecil, pasang lilin di situ, lama-lama pasti mati. Karena tidak ada sirkulasi udara. Jadi kipas angin membutuhkan buka pintu. Bapak-bapak kalau pasang AC buka pintu fungsi atau tidak? Fungsi atau tidak? Sementara AC harus tutup. Kenapa? Dia mengambil angin dari luar, dia masukkan, dia putar, keluarkan angin sejuk, udara sejuk. Berarti AC dengan kipas angin komplikasi. Ibarat penyakit gula, satu butuh gula, satu tidak mau gula. Itu komplikasi namanya. Ini menandakan pengurus masjid. Itu, Masya Allah. Mudah-mudahan orang kaya di masjid ini, di komplek ini menyadari. Dan ini kipas ini kan ribut kan? Kalau bersamaan bunyi kayak bunyi pesawat hujan. Tapi kalau AC tidak ada ributnya, anginnya bagus. Maka mudah-mudahan orang-orang yang ada di komplek ini tergugah hatinya. Cabut udah kipas angin, kita ganti AC. Kecil ini AC, kecil bagi orang kaya di sini Pak. Cuma kan nah, yang punya kekayaan makmurkan masjid dengan cara apa? Sedekah. Kita tidak punya duit Ustaz, tapi kita punya tenaga. Makmurkan masjid dengan apa? Tenagamu. Jadi cleaning service, kita bersihkan, gotong royong, angkat semen, angkat besinya, datang bangun masjid. Itu namanya memakmurkan masjid dengan tenaga. Tidak punya uang Ustaz, tidak punya tenaga Ustaz. Makmurkan masjid dengan cara apa? Akal. Datanglah bermusyawarah dengan motivasi makmurkan masjid, bukan mempertontonkan kesombongan ilmu. Musyawarah. Saya tidak punya uang Ustaz, tidak punya tenaga juga Ustaz, tidak punya akal, saya berpikir yang baik Ustaz. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Bantu masjid dengan cara apa? Diam, jangan banyak bicara. Ada juga orang tidak pernah nyumbang, tidak pernah datang gotong royong, tidak pernah datang berjamaah. Ada juga begitu. Di kampungku bilang, "Mak kok bawa nama seke." Ya. Nah, yang paling penting kalau ada masjid seperti ini, hidupkan sholat berjamaah. Biasanya orang malas akhirnya berjamaah kalau terjadi perang mazhab di masjid. Itu biasa akhirnya orang jangan deh ribut aja terus di masjid. Akhirnya apa? Masjid sepi, maka pesta setan hebat. Berhasil setan menggoda kita sehingga masjid kita tidak hidup dan tidak makmur. Poin keempat, ini ada hijrah. Apa hubungannya? Tausiah dalam rangka hari kemerdekaan dan haram manasik umroh. Bagaimana dikasih bagus sambung nih? Baru lihat manasik umroh. Ya mungkin ini manasik umroh iklan. Tidak apa-apa kita penuhi, ya kan? Manasik umroh. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian umroh lagi kita bahas. Apa sih campur-campuran bertanya? Nah, Ibu Bapak, kata Nabi,
Umroh itu adalah haji kecil. Umroh itu haji kecil. Artinya bukan dipanggil haji. Haji. Kalau haji, haji. Kalau umrah, haji. Bukan itu. Artinya apa? Orang yang datang umroh itu dia mendapat pahala bawanya sedikit haji. Bahkan Nabi jelaskan, siapa yang sudah mampu, punya rumah harga 600 juta, punya mobil harga 300 juta, ada tabungannya 100 juta lebih, lalu dia tidak pernah haji dan mati, kata Nabi, dua matimu, mati kafir, mati fasik. Kalau dia sudah mampu. Lain kalau kita memang tidak mampu. Ada lagi yang lebih parah dosanya. Apa dia bilang? Tidak ada panggilan. Kami belum dapat panggilan. Bohong kau itu. Semua manusia dan sudah yakin dengan rukun Islam, sudah sampai undangannya, sudah sampai panggilannya. Tidak boleh kau katakan tidak ada panggilan. Sudah sampai panggilannya. Yang ada adalah niat kuat untuk menjawab panggilan itu. Kenapa tidak bisa? Saya tidak mampu. Karena kau selalu yakin tidak mampu. Coba kalau pulang dari ini, besok kau buka rekening, masukkan 100.000. Rekening ini khusus saya tambah untuk umroh. Ada sedikit tambah. Percaya Allah yang cukupkan. Coba kan tidak pernah kau mau. Sama. Kenapa bapak-bapak tidak pernah potong sapi kalau kurban? Kenapa? Karena selalu berpikir tidak mampu. Coba kalau niatkan tahun ini, saya tahun depan saya mau potong sapi, saya tabung. Kita di masjid, ayo kita beli sapi ya, 1. Kau mau 2, mau 3, 7 orang, 1 sapi 2,5 juta sampai 3 juta selesai. Masa 3 juta tidak bisa kau dapat 1 tahun? Pulsa saja bisa kau dapat. Itu nih pembeli pulsa 1 tahun. Itu nih. Sampai itu ya ketawa serius ini. Berarti haji umroh itu bukan karena tidak mampu kita, tapi kita tidak rindu datang kepada siaran Nabi. Coba kalau bapak doa, ya Allah berikan saya harta, cukupkan rezekiku, saya mau datang siarai Rasulullah, saya mau datang tawaf. Sudah itu jangan cuma berdoa, buka rekening, sholat duha dulu. Ya Allah, ini ada rezekiku, mudah-mudahan Engkau maha kaya, cukupkan supaya tahun depan saya bisa umroh bersama Dasat Latif. Sudah, coba praktekkan. Cuma kan kita tidak pernah buka rekening untuk umroh. Yang kita buka rekening apa? Beli rumah, beli mobil. Maka begitu bapak mati sudah punya rumah mewah, mobil mati dan tidak sempat umroh. Kalau haji kan ngantri, minimal umroh. Lalu yang kedua, orang yang datang ke Baitullah. Allah dalam Al-Qur'an jelaskan, siapa yang datang berkunjung ke Baitullah, saya kasih 2 hadiah. Apa hadiahnya? Diampuni dosa-dosanya, dikabulkan doa-doanya. Saya ulang, siapa yang datang ke Baitullah, umroh atau haji, datang ke Baitullah, mengeluarkan uang misalnya 25 juta, maka Allah janjikan, 1, ku kabulkan doa-doamu, 2, ku ampuni dosa-dosamu. Dan saya juga yakin Allah pasti ganti hartanya. Tidak mungkin orang pulang umroh bangkrut. Tidak ada. Iya kan? Maka segeralah berumroh. Ustaz, saya belum bisa umroh Ustaz. Kenapa? Saya belum hafal buku manasik. Sampai mati Bapak Ibu tidak mungkin bisa umroh kalau begitu. Kenapa? Itu buku manasik bukan untuk dihafal. Saya saja yang sudah mondar-mandir sampai sekarang saya belum hafal itu buku manasik. Umroh itu ibadah fisik, haji itu ibadah fisik tanpa bacaan sah. Pak, kalau Bapak sholat ruku, Allahu Akbar, at-tahiyyat, benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni. Salah? Salah. Salat ada bacaan khusus. Tapi umroh haji tanpa bacaan sah. Bapak tawaf
diam saja. Sa'i, orang lari, bapak juga lari. Dia, orang jalan. Lari. Tidak aku baca, sah. Puncak haji wukuf di Arafah, diam saja, sah. Bahkan ngantuk. Sah. Benar. Saya anjurkan jamaahku, kalau tidak ada sama sekali kau hafal, baru kau tobat, minimal 3 bawa umroh. Apa itu? 1, Al-Fatihah. Keterlaluan kau jadi Islam kalau kau tidak tahu Al-Fatihah. Dan aku hafal Ustaz. Masa tidak aku hafal? Saya bacakan kuat. Oh, alhamdulillah. Al-Fatihah judulnya. Alhamdulillahirabbil alamin bacaannya. Yang kedua, salawat. Ada nama siswaku jadi skripsi. Dek, supaya berkah ini saya kasih kau salawat. Salawat kepada Muhammad. Salah, ulangi. Salawat kepada Muhammad. Salah. Salawat kepada Muhammad. Salah. Kan sudah bilang yang mana itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, sudah diganti Ustaz. Kan diganti, kau yang beleng-beleng. Wali kota itu yang bisa diganti-ganti sama gubernur. Salawat tidak ada. Yang ketiga, sudah cukup modal pergi tanah suci. Doa sapu jagat. Hafal doa sapu jagat? Nah, bilang tidak hafal Ustaz. Masa enggak Ustaz? Yang mana itu? Rabbana, aku hafal itu Ustaz. Cuma 3 ini Pak. Aman nih, 5 ke umroh. Dengan bacaan 3 ini aman. Kalaupun itu kau tidak hafal, ikuti saja apa yang baca Ustaz. Selesai. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah lapangkan rezekinya. Amin. Bisa kita umroh bareng-bareng. Amin. Poin keempat. Nah, segera bertobat kepada Allah. Jangan menunda-nunda. Coba lihat kematian sekarang Pak, canggih-canggih. Coba lihat kematian sekarang Pak, canggih-canggih. Dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Maka sebaiknya selalu bertobat. Tapi saya berdosa lagi Ustaz. Ada pada zaman Nabi, anak muda. Ya Rasulullah, saya berdosa. Kata Nabi, tobat kok. Tapi ku ulang lagi ya Rasul. Tobat kok lagi. Ku ulang lagi, tobat kok lagi. Kalau begitu ya Rasul, banyak dosaku. Nabi katakan, anak muda, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Adakah manusia yang tidak ada dosanya? Ada kira-kira? Ini di depan saya muka-muka penuh dosa semua ini. Nih, ada dosa Pak. Mana ada manusia yang tidak ada dosa? Dosa saya paling banyak sekarang Pak, mata. Dosa mata. Mau apa Pak? Kita keluar masuk ke bandara. Wah, ngeri Pak, ngeri. Tidak mungkin saya jalan terus begini. Tidak pernah kita listrik. Tapi begitu kita ngeri Pak. Nah, ini maka begitu caranya kalau kau bertobat. Caranya apa? Ini yang orang selalu tanya. Bagaimana? Saya mau bertobat Ustaz. Bagaimana cara bertobat? 1, perbanyak mengucapkan istighfar. Itulah cara tobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu ulang-ulang itu. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Boleh juga dengan nada-nada sahdu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khatoya. Kita lagi naik angkot. Dulu tiba-tiba cewek di depan kita seksi. Nampak putih bening. Kita lihat sambil istighfar. Astagfirullah. Biar dia tahu diri. Kenapa istighfar? Kau menyiksaku. Astagfirullah. Rabbal. Perbanyak istighfar. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah muka-muka sakaratul maut. Ya, sudah yang sudah putih rambutnya seperti bapaknya. Banyak istighfar ya. Tidak berarti orang muda tinggal, tidak.
Ada orang cucunya lebih dulu meninggal daripada kayaknya. Ya kan? Ada orang yang lama sehat, lama sakit, pembesuknya yang mati duluan. Coba bayangkan kalau seperti kejadian pasar Rapa. Keluar pagi-pagi. Tidak ada orang di rumahnya yakin itu dia jenazah pulang, kasihan yang ditabrak itu. Bayangkan kalau kita tidak sempat bertobat, bangun pagi tabrak mati, kita tidak sempat bertobat, menghadap kepada Allah. Kalau Anda melanggar, Anda pergi merantau ke Jawa, tidak enak di Jawa, masih ada pilihan pulang lagi ke Balikpapan. Orang Jawa datang merantau ke Balikpapan, tidak nyaman di Balikpapan, ada pilihan. Apa pilihan? Balik lagi kampung, mangan orang mangan, yang penting mangan. Ngumpul. Bojone ora di bandingke. Ini namanya mulut bugis mau dibilang Jawa. Kurang ada duit kerak-keramu pak, lo barasa sih sekoy. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak-banyak istighfar. Yang kedua, cara bertobat. Setiap selesai sholat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu dengan berzikir. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat lalu dia berzikir membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka Allah menghapuskan dosanya sebelum dia tinggalkan tempatnya. Itu cara menghapus dosa. Banyak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma perbaiki bacaannya, jangan terlalu cepat. Kayak makan pisang goreng panas. Ada juga biasa itu Pak Imam, tidak jelas apa dibaca. Kita baru 11 dia sudah sampai ke sudah ada artinya itu. Jumlah. Perbaiki. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu cara menghapus dosa. Apalagi cara menghapus dosa? Ikut taklim seperti ini. Ikut taklim seperti ini. Lalu selesai berjabat tangan. Karena Nabi katakan, di antara umatku siapa yang bertemu dan berpisah, lalu mereka bersalawat dan bersalawat kepada Rasulullah, maka tidaklah mereka tinggalkan tempat sebelum Allah telah ampuni dosa-dosa. Nah, itu semua cara. Yang keempat, cara mengampun, bertobat kepada Allah dengan cara apa? Melazimkan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat sama caranya sholat tarawih, sama sholat duha, sama sholat sunnah yang lain. Coba beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari. Jangan kau sholat tahajud jam 8 pagi, salah namanya. Kau juga sholat duha jam 10 malam, salah juga itu. Tapi kalau sholat taubat, waktunya paling bagus selesai sholat maghrib, nunggu isya. Apa niatnya? Sudah, Bapak jam 5. Wah, saya mau ke masjid sholat maghrib, tapi saya juga mau sholat taubat. Itu niat. Sudah niatmu itu, tidak mesti kau ucapkan. Itu yang usolli, itu hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Ucapkan. Ulama Timur Tengah tidak ada. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu pergi tanah suci, lihat dia orang Arab Pak. Kalau dia masuk masjid, begitu berdiri langsung takbir toh. Kalau kita kan lama dulu. Lagi loading Pak. Mau ucapkan sholli juga boleh. Sholli sunat al-taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tidak hafal, pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tidak hafal juga itu, pakai ambil jalan pintas. Berdiri tegak, menghadap kiblat, bilang mau saja, Tuhan, sholat sunat taubat. Jangan ketawa, sudah 2 rakaat, doa baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, dumanya apa? Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik lagi, 1 rakaat, sampai 2 rakaat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan. Masa muda saya sering berzina, masa muda saya selalu bertipu, masa muda saya selalu menipu. Ya Allah, ampuni semua khilaf saya, ya Allah. Tidak mungkin saya bisa selamat tanpa pertolongan-Mu. Yang lebih penting, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan Kau palingkan hati hamba setelah Engkau berikan hidayah. Kenapa begini, Ustaz? Itu hanya tambah-tambah variasi. Kenapa begini? Karena disitulah yang nyambung. Masa Bapak begini? Amin ya rabbal alamin. Nah, masih mau tambah 2 rakaat? Karena salah sunat taubat itu 2 sampai 6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 spesial. Naik lagi 2 rakaat. Belum hafal niatnya, bilang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Ayo, saudaraku, lazimkan sholat taubat. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup. Alangkah bahagianya malam ini kita bertobat. Allah ampuni dosa kita seharian. Pas besok ajal menjemput, alhamdulillah kita tidak punya dosa dan kesalahan. Taubat kepada Allah, tapi dosa kepada tetangga, kau serobot tanahnya, kau maki-maki, kau gosip, kau fitnah. Taubat kepada Allah, tapi Allah katakan, enggak, kau minta maaf dulu sama tetanggamu baru kau datang sama saya. Maka kalau ada orang soleh di masjid, rajin jamaah di masjid, tapi di komplek tidak ada yang suka, belum orang hebat itu. Maka orang jangan sampai termasuk bagus sholat jamaahnya, bagus tadarusnya, depan rumahnya bermusuh gara-gara pagar, samping kanannya bermusuh gara-gara parkir, sebelah kirinya bermusuh gara-gara tanaman, belakang rumahnya musuh gara-gara got. Orang seperti ini bangkrut nanti dia. Ini makna dari silaturahmi di masjid ini, agar kita merapatkan ukhuwah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kalau mau secara khusus membahas manasik haji dan umroh, tidak cukup waktu. Tapi saya mau tahu Ustaz, gampang, buka YouTube, tulis manasik dasat latif, keluarlah itu. Video saya lengkap. Sudah itu jangan lupa like and share. Saya serius. Adik-adik yang punya Instagram, follow saya. Bagaimana caranya? Di pencarian tulis namaku, tidak ada ustadznya, tidak ada kata ustadz. Langsung saja Dasat Latif 1212. Nah, muncul centang biru. Kupon deh. Kalau kau beruntung. Kenapa penting bapak-bapak? Kan kalau kalau kau follow artis, lalu kau follow juga ulama, tidak hilang itu followmu kepada artis, tetap ada. Biar kau follow 100 orang, tidak hilang. Masa artis kau follow, ulama tidak? Bagaimana ulama kita mau direket, dihargai, kalau followernya cuma 100? Coba kalau ulama kita rata-rata followernya 3 juta, maka pemerintah pasti tidak berani macam-macam. Banyak pengikutnya. Tapi artis followernya 5 juta, ketua majelis ulama 10.000, masih banyak 10.000 Pak. Kadang-kadang ada 200. Padahal follow artis belum tentu dapat faedah. Tapi ketika kau follow ulama, mengangkat harkat dan martabat. Yang kedua, kau dapat ilmunya, kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan dakwah-dakwahnya dalam itu juga pahala. Soal orang amalkan atau tidak dakwah yang kau sebarkan itu bukan urusanmu. Yang penting ketika kau sebar, kau sudah mendapat pahala dakwah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk mereka yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk pembangunan masjid ini. Al-Fatihah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.